Ya, memang terjadi perubahan luar biasa ketika pemilu langsung ya. Pemilu itu diselenggarakan untuk memilih secara langsung ya di Indonesia. Dari khususnya Pilkada 2005 ya, kemudian Pileg ya 2009 dan seterusnya. Iya. Dan teman-teman di lembaga survei kan biasanya memotret ya. Dinamika elektoral dari top of mind dan seterusnya sampai siapa yang punya peluang ya. Nah, di sini saya lihat peran artis ya atau selebriti itu memang berkembang atau masuk ya. Tahun 2020 saya pernah publish di jurnal internasional, jurnal East Asia itu tentang celebrification of politics ya. Intinya sederhananya kira-kira gini, ada faktor dan kondisi di mana tidak semua negara demokrasi itu memberikan ruang yang luar biasa ke selebriti. Nah, Indonesia termasuk ya. Faktornya apa saja? Sistem pemilu misalnya yang tadi saya cerita, termasuk rekrutmen partai politik ya, ke kandidat-kandidat atau calon. Nah, artis termasuk salah satu karena butuh figur populer kan gitu. Kemudian juga media ya, media itu kan artis punya daya tarik kan di sana. Terus pemilih juga di Indonesia, di banyak negara seperti Filipina juga ya, Korea misalnya itu juga tipe yang apa, masyarakat tuh suka, makanya fans club dari figur itu banyak biasanya ya. Betul. Nah, di sini yang saya lihat ini mempersubur ya, kemudian ruang elektoral itu memberikan tempat ya, sehingga pada akhirnya artis bisa muncul dan daya tariknya kuat. Nah, di satu sisi yang lain, partai politik yang idealnya itu bisa mengkader tokoh dan pemimpin dan seterusnya, itu banyak figurnya kurang populer. Ya, rata-rata bahkan di banyak data survei ya Mas Arief ya, itu kan kadangkala juga walaupun figur penting di partai juga masih kalah populer gitu loh. Nah, kebetulan artis ini udah populer duluan. Nah, sementara panggung politik elektoral bias popularitas tuh luar biasa, punya impact. Nah, dan artis juga punya apa yang disebut dengan namanya affective power. Affective power tuh kira-kira gini. Jadi kalau orang gitu ya suka, misalnya saya suka Mbak Sira sebagai public figure atau Mas Alfat misalnya, maka walaupun saya tidak pernah ketemu langsung gitu, saya merasa dekat, merasa akrab, merasa senang, merasa nyaman dan seterusnya. Dan di top of mind masyarakat itu akan melekat. Nah, di sini ini yang saya lihat daya tarik artis baik dalam panggung politik legislatif, panggung politik pilkada itu seringkali menjadi alternatif andalan dari partai-partai untuk bertarung. Mas Arief, kalau kita lihat ini kan fenomena artis masuk politik bukan hal baru sebenarnya. Tapi apakah kemudian ada pergeseran di sini? Kalau kita lihat dulu banyaknya artis senior nih yang kemudian terjun ke politik. Tapi sekarang sudah makin muda, bahkan yang apa namanya profesinya juga tidak hanya musisi, tapi juga komedian juga sudah mulai masuk. Ada fenomena apa sebenarnya? Apakah memang ini menunjukkan ada variatif lagi atau justru ada penurunan tingkat kualitas atau bagaimana? Ya, sebetulnya fenomena masuk di politik itu sebuah fenomena lama. Kita tahu misalnya politisi senior Rano Karno, ada Dede Yusuf, Deddy Miswar, itu latar belakang artis. Tetapi memang belakangan terutama di pilkada ini, ada beberapa artis yang masuk di bursa pilkada di Tangsel, Bandung Barat. Itu artis yang berlatar belakang, politisi yang berlatar belakang artis. Apa yang menjadi pertanyaan sejauh mana kapasitas artis ketika terjun di politik? Satu jawaban yang penting bagi saya soal rekam jejak. Sejauh mana artis tersebut memiliki pengalaman leadership dan track record sehingga kita bisa mengukur sejauh mana artis tersebut ketika terpilih menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah yang dibutuhkan adalah kemampuan leadership untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat, membuat program dan kebijakan sehingga apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu dirasakan oleh masyarakat. Faktor lainnya saya kira fenomena masuknya artis dalam partai pilkada bisa dibaca juga sebagai kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi politik. Seperti yang disinggung Mas Nyarwi tadi bahwa partai politik kadang memiliki kader tetapi tidak memiliki popularitas, sehingga jalan pragmatisnya adalah merekrut tokoh artis yang memiliki popularitas. Tetapi masalahnya popularitas minus kapasitas tentu ini menjadi problem bagi demokrasi. Nggak bisa dipupuk dulu, misalnya ya populer dulu, tapi kemudian kalau kapasitas bisa dilatih gitu ya, diberikan pelan-pelan gitu, itu bisa nggak? Nah, itu sebetulnya yang saya sebutkan bahwa perlu kaderisasi yang tidak instan. Karena itu ketika artis masuk di politik tentu tidak langsung ujuk-ujuk jadi
pemimpin atau maju sebagai kepala daerah, tetapi melewati proses kaderisasi, ideologisasi partai, melakukan kerja-kerja sosial dan kerja politik, sehingga terukur apakah dia layak untuk diajukan atau tidak. Bukan ujuk-ujuk maju dan kita membeli seperti kucing dalam karung. Ya, kalau tadi Mas Nyarwi kan sempat bilang kalau masyarakat itu tuh sebenarnya lekat juga dengan sosok yang populer. Tapi kalau misal dari hasil survei-survei dari Mas Arief sendiri yang pantauan pandangan begitu ya, melihatnya benar tidak sosok yang populer itu sudah pasti akan menjadi pilihan masyarakat dibanding mungkin kader yang sebenarnya berbobot tetapi tidak populer? Ya, antara popularitas dan elektabilitas tentu beda. Tetapi popularitas itu jalan untuk mendapat elektabilitas. Di Jakarta misalnya pernah ada artis terkenal, Dono, maju di pileg tetapi juga gagal terpilih. Tetapi di banyak tempat juga banyak artis terpilih. Terakhir di DPD Jawa Barat, artis juga komen. Iya. Soal popularitas apakah akan linear dengan elektabilitas ini belum tentu. Ada variabel dan faktor lain yang menentukan tingkat keterpilihan. Jadi artis masuk partai atau masuk di politik elektoral bukan jaminan untuk terpilih juga. Oke, kita ingin tahu juga sebenarnya selain faktor popularitas, apa sih yang kemudian jadi pemicu para parpol ini untuk memilih artis ini? Nanti minta pendapatnya Mas Nyarwi ya. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Nyarwi, sistem politik di Indonesia kita kan memang membuat kalau orang mau maju harus lewat partai politik, sehingga kemudian partai politik mengajukan cara-cara instan seperti ini. Nah, apakah ada kewajiban bagi partai politik untuk memberitahukan kepada publik bahwa orang ini punya rekam jejak yang bagus meskipun dia artis, sehingga kami menyalonkan mereka? Tapi yang kita lihat sekarang kan tidak seperti itu begitu. Tiba-tiba dicalonkan saja, kita seperti disodorkan menunya seperti ini, kita mau tidak mau milih atau tidak gitu aja gitu. Ya, idealnya itu memang begitu ya, Alfat ya. Artinya kan partai politik itu institusi yang secara formal dan tua ya dalam proses demokrasi. Dia aktor yang paling penting, institusi yang paling penting. Dia bertanggung jawab kan terhadap pencalonan gitu ya, sampai kemudian keterpilihan seseorang gitu ya. Walaupun yang milih tetap pemilih. Nah, tanggung jawab moral partai dan pimpinan partai itu menurut saya sangat penting ya untuk memilih sosok pemimpin yang berkualitas ya, sehingga ketika memimpin itu punya kemampuan yang bagus. Nah, cuma kadangkala politik elektoral ini kan luar biasa kompetitif ya. Kemudian yang dilakukan adalah dengan cara berpikir shortcut, ya, memilih figur-figur yang populer. Nah, ini sudah lama sebenarnya dari 2004, 2005, 2009 sampai sekarang ya. Makanya masih ingat nggak dulu itu jumlah partai yang paling banyak mencalonkan artis itu kan awal-awal 2004 itu kan Partai Amanat Nasional. Ya. Maka muncul sinisme publik ya, katanya partai artis nasional, misalnya gitu ya. Nah itu contoh ya, kritik-kritik publik lah. Tapi ternyata juga banyak waktu itu 2004 saya masih ingat dalam catatan saya, total itu ada 7 ya, artis yang terpilih di parlemen ya. Kemudian juga berikutnya makin meningkat karena jumlahnya meningkat ya. Seingat saya ada 60-an ya 2009 itu, kemudian 2000 berikutnya itu naik lagi ya ke makin angka banyak ya? Iya, makin banyak. Makin banyak. Dan yang terpilih di DPR itu juga menurut saya juga bertambah. Baik. Ya, terakhir itu juga. Nah, tapi intinya yang saya mau katakan ya Alfat Sirah, kemampuan memilih orang yang punya kapasitas dengan orang yang populer itu seringkali tidak ketemu langsung. Jadi harus ada trade off nih. Karena kalau kita bicara pemilu itu kan mau tidak mau populer. Nah, seringkali orang yang hebat itu tidak punya kemampuan komunikasi atau kalau jadi nggak ada paket lengkap. Iya, tidak lengkap ya? Gitu. Tadi yang saya bilang kekuatan selebriti itu apa sih? Salah satunya di affective power. Ya. Jadi kalau zaman dulu ya itu ada istilah karisma atau daya tarik. Jadi orang itu sudah suka gitu loh. Ketika melihat pun udah menarik. Sama kayak komedian ya. Komedian itu kan ada yang mengatakan syaratnya gitu, begitu dilihat sebelum ngomong ada udah lucu gitu lah. Nah kira-kira gitu. Nah sama di artis juga begitu. Dia harus punya affective power. Nah itu yang dimanfaatkan partai tampaknya secara instan untuk memenangkan itu. Terakhir Mas Arief, mungkin apa yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat melihat fenomena seperti ini? Saya kira bagi masyarakat dalam fenomena artis masuk politik dan pilkada, tentu masyarakat harus melihat track record dan rekam jejak. Tidak semua artis memang tidak kompeten, tetapi banyak artis yang memang dipertanyakan rekam jejaknya. Sehingga apa yang bisa dilakukan pemilih tentu melacak, menguliti artis-artis yang maju dalam pilkada. Sejauh mana
apa yang telah diperjuangkan selama ini. Kalau kemudian sekedar popularitas, tentu ini menjadi catatan bagi pemilih dan karena itu bisa tidak masuk dalam list pilihan di TPS. Baik, terima kasih Mas Arief, Bang Nyarwi, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Kita lanjutkan di lain kesempatan ya, karena masih menarik juga untuk dibahas mengenai pilkada ini.